Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah sekte rahasia yang menghilangkan nyawa dengan senyap, namun mampu mengguncang sebuah kekuasaan? Mereka bukan hanya legenda, tapi mereka adalah bagian dari sejarah yang gelap. Dalam video ini kita akan menyusuri jejak sekte tersebut, siapa mereka, dan mulai kapan mereka ada. Setelah intro ini, mari kita mulai. Untuk memahami sejarah sekte ini, kita harus terlebih dahulu menyusuri jejak aliran Syiah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Salah satunya adalah Syiah, yang percaya bahwa hanya keturunan dari Ali bin Abi Thalib yang berhak memimpin umat. Syiah sendiri terbagi menjadi beberapa cabang dan salah satunya yang paling misterius adalah Ismailiyah. Disinilah benih-benih sekte ini mulai tumbuh. Ismailiyah, sebuah cabang Syiah yang mempercaya Imam ketujuh sebagai penerus Ali, dikenal dengan ajaran yang lebih esoteris dan rahasia. Mereka percaya bahwa ada ilmu tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang yang terpilih. Dari ajaran inilah terbentuk sekte Nizari Ismaili yang kemudian menjadi fondasi bagi sekte ini. Pada abad ke-10 dan 11, dunia Islam berada dalam masa-masa yang penuh konflik. Dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir, Seljuk di Persia, dan Abbasiyah di Baghdad, semua saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Di tengah kancah politik yang bergejolak inilah, komunitas Nizari Ismaili mulai merasa terancam. Mereka adalah minoritas yang terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar yang ingin menghapus ajaran mereka. Tekanan politik dan militer dari dinasti Seljuk yang dengan keras menentang ajaran Syiah membuat sekte ini mencari cara untuk bertahan hidup. Di bawah kepemimpinan seorang pria luar biasa bernama Hasain Sabah, mereka menemukan jalan keluar dari tekanan ini dengan cara yang tidak terduga. Kelahiran sekte ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik dan ideologi pada masa itu. Hasain Sabah, seorang pemikir cerdas dan pemimpin karismatik dari Syiah Nizari Ismaili, melihat bahwa perlawanan konvensional melawan kekuatan besar seperti Seljuk tidak akan efektif. Dia memahami bahwa kekuasaan dapat diguncang bukan dengan pasukan besar, tetapi dengan serangan yang tepat sasaran. Dari sinilah lahir ide untuk menciptakan kelompok rahasia yang dilatih dengan khusus untuk menjalankan misi penghilangan nyawa terhadap tokoh-tokoh penting. Hasain Sabah mendirikan markas di Benteng Alamut yang terletak di pegunungan Elburz, dan disinilah para calon anggota sekte dilatih dengan disiplin yang kuat. Mereka diajari seni perang strategis, penyamaran, yang paling penting loyalitas yang tidak tergoyahkan kepada Hasan dan ajaran Ismailiyah. Setelah markas Alamut didirikan pada akhir abad ke-11, Hasain Sabah mulai membangun kekuatan baru yang akan menjadi legenda dalam sejarah, para Hasasin, yang kemudian dikenal sebagai Asasin. Pemuda yang bergabung dengan sekte ini dilatih bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai agen rahasia yang memadukan keterampilan militer dengan kecerdikan politik. Mereka belajar menyamar, mengumpulkan intelijen, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Misi mereka adalah untuk menyingkirkan musuh-musuh politik, baik Muslim maupun Kristen, yang mengancam keberadaan komunitas mereka. Benteng Alamut menjadi pusat operasi mereka, tetapi di mana setiap asasin dipersiapkan untuk menjalankan misi-misi mematikan yang akan menentukan nasib dunia Islam. Tujuan utama dari para Hasasin tidak pernah hanya sekedar menghilangkan nyawa. Mereka adalah alat politik yang digunakan untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di kalangan musuh-musuh mereka. Setiap penghilangan nyawa direncanakan dengan cermat untuk memberikan dampak maksimal, baik itu untuk mematahkan moral musuh, menghancurkan kepemimpinan, atau memaksa negosiasi politik. Para asasin tidak menghilangkan nyawa secara acak. Mereka memilih target mereka dengan hati-hati. Seringkali pejabat tinggi, pemimpin militer, atau tokoh agama yang memiliki pengaruh besar. Dengan melakukan ini, mereka berharap dapat melindungi dan memperkuat posisi mereka di Nizari Ismaili di tengah-tengah dunia yang bermusuhan.
Di antara banyak misi yang mereka jalankan, beberapa kasus menghilangkan nyawa oleh para asasin menjadi sangat terkenal dan mengguncang dunia pada saat itu. Salah satu paling terkenal adalah penghilangan nyawa Nizam Al-Mulk pada tahun 1092, wazir besar dinasti Seljuk yang sangat berpengaruh. Nizam Al-Mulk dihilangkan nyawanya oleh seorang asasin yang menyamar sebagai sufi, sebuah tindakan yang memicu kekacauan dalam kekaisaran Seljuk. Penghilangan nyawa ini tidak hanya melemahkan kekuatan Seljuk, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia betapa berbahayanya para asasin. Selain itu, upaya penghilangan nyawa terhadap Kornat dari Montferrat pada tahun 1192 berhasil menghilangkan nyawanya meskipun dia adalah seorang raja Yerusalem yang baru dinobatkan, menunjukkan bahwa para asasin memiliki kemampuan untuk menembus benteng yang paling aman sekalipun. Keberhasilan mereka dalam misi-misi ini menjadikan nama asasin dihormati sekaligus ditakuti di seluruh dunia. Pada puncak kejayaan mereka, para asasin menjadi kekuatan yang paling ditakuti di seluruh dunia Islam, bahkan di Eropa. Nama mereka menjadi sinonim dengan ketakutan, karena setiap pemimpin tahu bahwa tidak ada tempat yang aman dari jangkauan mereka. Dengan jaringan yang terbesar di seluruh Timur Tengah, para asasin dapat melakukan serangan di mana saja dan kapan saja, menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan politik paling berpengaruh pada masanya. Bahkan para pengusaha besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin perang salib harus berurusan dengan ancaman dari para asasin. Mereka bukan hanya sekedar eksekusi, tetapi juga diplomat yang terampil, menggunakan ancaman dan negosiasi untuk mencapai tujuan mereka. Namun sebagaimana semua kekaisaran besar, kejayaan para asasin akhirnya berakhir. Pada pertengahan abad ke-13, ancaman baru muncul dari timur, bangsa Mongol. Dipimpin oleh Hulagukan, cucu dari Genghis Khan, pasukan Mongol yang brutal dan tak tertandingi menyerbu wilayah-wilayah Muslim, termasuk Benteng Alamut. Pada tahun 1256 setelah pengepungan yang brutal, Alamut akhirnya jatuh ke tangan Mongol. Dengan jatuhnya benteng ini, era kejayaan para asasin pun berakhir. Meski beberapa kelompok asasin masih bertahan di wilayah-wilayah kecil, mereka tidak pernah lagi mencapai kekuatan dengan pengaruh seperti sebelumnya. Kehancuran mereka adalah simbol dari akhir sebuah era dalam sejarah Islam, tetapi legenda mereka tetap hidup, menginspirasi cerita-cerita dalam budaya populer hingga saat ini. Demikianlah kisah sekte asasin dari akar mereka dalam aliran Syiah hingga kejatuhan mereka di tangan bangsa Mongol. Jika kalian tertarik dengan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.